Ini ntar aku matinya bakal dibunuh orang. Yang bunuh nggak bakal jauh-jauh dari rumah kita. Anjing. Aku nggak minta nyari, nggak usah dicariin pembunuhnya. Cuman aku minta pas mau ngubur, aku minta dikasih pisau di samping. Fuck. Itu demi Allah. Itu masuk Metro TV dulu. Oke coy, selamat datang di channel Gasan Albak dan di konten Almis Albak Mystery. Jadi kali ini gue kedatangan langsung sama orang yang gue mengalami juga di tempatnya gitu. Ini jujur aja, dari tadi gue ngomong tentang itu karena ini hal yang menjadi pembicaraan pada umumnya ya. Iya sih. Setiap orang di situ pasti punya pengalaman hal yang sama, bahkan yang lebih. Cuman gue pengen dapat informasi langsung dari orang yang tinggal di situ dan udah lama. Tapi sebelumnya nih, lu kenalan dulu deh. Nama gue Bobby. Gue kerja di salah satu coffee shop lah. Di situ ada banyak cerita yang aneh-aneh deh pokoknya deh. Tapi mungkin ntar gue ceritanya pengalaman mistis saya dari kecil sampai gue akhirnya kerja di tempat ini gitu. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum kita masukin dan dengerin konten-konten yang pasti mengunggah adrenalin kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue dan follow di Spotify-nya Albak Mystery. Nah Bob, tapi lu mengalami pas dari kecil nih hal-hal mistis. Dari kecil. Itu berawal dari umur berapa Bob? Karena gue sebelumnya tinggal di pelosok juga sih, cuman karena orang tua gue, bokap gue Medan kan, nyokap gue Jawanya yang benar-benar kental, ibaratnya dia keturunan terakhir dari buyut gue yang kayaknya dikasih sesuatu yang spesial lah di dia. Jadi gue dari kecil tuh udah punya ritual setiap tahun pas masih gue tinggal di situ. Jadi setiap tahun malam suro tuh gue pasti mandi kembang sama nyokap gue. Itu gue nggak tahu alasannya apa. Gue sering nanya sih, emang apa sih kita harus mandi kembang tiap tahun? Menurut gue aneh setelah gue gede. Iya. Cuman kata nyokap gue, nggak apa-apa, ini buat buang sial, entah misalnya gue ujian jadi lancar gitu kan. Akhirnya gue ikutin terus gitu. Ini boleh tahu nggak sih lo tinggal di mana tempatnya? Gue aslinya dari Jambi, kalau kalian tahu Jambi, Sumatera Barat, perbatasan gitu. Terus lu mandi kembangnya di Jambi apa di Jawa? Di Jambi, di rumah gue di Jambi. Nah, terus yang benar-benar pertama kali, jadi waktu itu kan gue tinggal di rumah gue yang sebelumnya kan di depan persis. Gue pindah ke belakang karena yang belakang baru selesai bangun kan. Iya. Baru pindah. Nyokap gue orangnya yang sakit, tapi maksudnya sakit orang biasa lah, rematik gitu, sakit orang tua kan. Cuman setelah pindah ke belakang, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi sakit tapi nggak bisa minum obat. Setiap minum obat, dia kayak kalau orang keracunan normal mungkin merah-merah doang. Kalau nyokap gue nggak. Setelah dia minum obat, oke, gatel-gatel, nggak cocok obat, muntah-muntah. Habis itu muntahnya kayak yang teriaknya tapi kayak manggil orang, tapi kita semua, gua, bokap gua, kakak gua, nggak ada yang kenal siapa yang disebut dia. Dan namanya kayak nggak salah gitu ya? Namanya lo nggak tahu kayak juga? orang ngeraung nama nyebut, nyuruh dateng lah gitu, tapi nggak ada yang tahu. Cuman yang kejadian pertama itu karena kita anggapnya sakit ya, udah habis itu dikasih susu, udah sembuh. Terus selang beberapa waktu lagi dia mulai sakit lagi, minum obat lagi, kejadian lagi persis sama kayak gitu. Akhirnya dipanggil lah, karena di daerah, kalau kalian tinggal di daerah pasti
kayak yang satu daerah rumah tuh keluarga semua. Iya bener, beda sama di Bekasi dan Jakarta ya. Jadi manggil lah padi gue yang dari pojok rumah sono. Iya. Datanglah dia. Pas datang dia emang nggak bilang apa-apa sih. Akhirnya dia ngapain nyokap gue. Akhirnya normal kembali semua. Setelah normal baru udah padi gue ini cerita. Pertama kali dia datang pas gue panggil, masuk ke rumah gue tuh emang semuanya nggak tahu kenapa jadi gelap kata dia. Akhirnya mah dia dikasih doa lah, berdoa sama-sama lah biar selamat kan. Dah habis itu nggak ada kejadian apa-apa lagi dari rumah itu. Itu gue kejadian itu gue kelas 2 SD apa kelas 3 SD gitu. Tapi dari kelas 2 SD kayak di rumah itu pernah ngerasa hal yang aneh atau pernah lu ngelihat sesuatu gitu? Gue karena masih kecil, gue gak merasa kalau gue ngelihat ya, meskipun gue ngelihat, gue pasti ngerasanya waktu itu ini manusia gitu kan. Kayak temen lu ya? Apa yang lu lihat, Bu? Ini kejadiannya sebenarnya nyambung sih. Jadi gue dulu kecil ngaji, karena di sono harus ngaji mulu kan. Aduh, ngomongin ngaji lagi minum kopi hitam. Gak apa-apa guys. Yeah. Jadi ngaji, gue gimana ya nyebutnya? Setiap disuruh ngaji kan gue namanya anak kecil main mulu ya. Zamannya main kelereng kan. Orang pada ngaji, gue main kelereng sama temen gue. Main kelereng, dah kelar. Terus itu main petak umpet. Habis itu gue lagi ngumpet di belakang rumah tempat ngaji gue itu. Gue ngeliat orang lari. Gue nyangkanya temen gue kejar. Gue kejar. Sampai pokoknya di situ tuh belakang rumah pasti hutan dah. Bukan hutan tapi kayak masih gak ada perumahan lagi, hutan gitu dah. Dan lu lari ke hutan? Gue kejar temen gue kira temen gue kan. Gue pengen ikut ngumpet maksud gue. Itu di sore hari, malam maghrib, sono ngaji maghrib kan. Niat gue emang gue mau ngikut dia ngumpet, gue kejar. Oh kagak ada lagi temen gue kira ngumpet balik pohon kan. Ya udah habis itu berlalu aja karena gue ngiranya itu beneran temen gue, dan gue nggak pernah nanya lagi dia waktu itu beneran dia apa bukan. Akhirnya gue skip nih, gue udah gede dah, gue SMP. Ini yang gue cerita tadi yang rumah keluarga gue sederet tuh. Ini kejadian yang bikin gue akhirnya sadar pas kecil ternyata itu yang gue lihat bukan manusia. Jadi pertama gue mau berangkat sekolah, nyokap gue cerita dia mimpi gue ini kan. Gue sering dari SMP emang gue anaknya main ya tipenya. Jadi balik malam jam 2, jam 3 gue makan, nonton TV. Gue rutinitas gue tiap hari kayak gitu dah. Sampai nyokap gue mimpi pagi-pagi cerita mimpi katanya gue lagi nonton TV makan kayak biasa gue, tapi bedanya katanya ada yang nemenin gue, anak cewek kecil. Ditanya lah sama nyokap gue di mimpi itu, kamu ngapain di sini? Dia anak kecil ini bilang gini, aku nemenin Mas Bobby tiap hari nonton TV dari jam 1 katanya gitu. Oke, gue mikir itu mimpi doang. Bokap gue cerita. Pas bokap gue cerita belum kelar cerita baru cerita bilang mimpi gue nonton TV. Nyokap gue kayak sama bokap gue kayak connect gitu, mimpinya sama. Oke, mungkin kebetulan. Padi gue cerita nyokap gue mimpinya sama, nggak ada yang beda, mimpinya sama. Sampai bude gue, semua keluarga gue sederet mimpinya sama. Pada hari itu ternyata si anak kecil ini dulu nyokap gue pernah punya anak tapi meninggal. Karena abis kelar kejadian itu, oke lah, gue anggap ini sebagai yang lindungin gue dah, selain mungkin Allah nitipin dia buat lindungin gue mikir gitu. Gue kan dari SMP emang touring banget ya anaknya. Gue ikut anak Vespa dulu. Gue touring. Kan daerah sono kan Sumatera Selatan, Lampung. Lu tahu banyak banget hutannya gila. Plus begal. Jadi malam itu gue balik habis touring nganter temen gue. Gue balik malam. Terus naik motor malam
ada yang ngejar gue. Pas ngejar, gue tetep nggak biasa ngejar dia. Gue tahu dia niatnya begal, gue ngebut naik Vespa. Dia sedangkan dia naik motor fiction kan. Kejar deh gue ngerasa gue ketusuk. Ini gue cerita nggak ada yang gue tambah-tambahin ya. Ini gue ketusuk sampai gue balik, gue megangin perut gue gini sampai rumah, sampai kamar. Gue nggak cerita ke nyokap gue. Itu ada bekas darahnya gitu? Kagak ada. Gue sampai kamar, gue lihat baju gue sobek, bener sobek sumpah. Gue lihat perut gue nggak kenapa. Padahal gue berasa itu, makanya gue pegangin, gue saking ngebut. Sampai rumah gue lihat gak kenapa-kenapa, baju gue udah sobek. Udah habis itu, pokoknya selang beberapa lama lagi dah, bokap gue lagi yang dimimpiin. Bokap gue udah almarhum ya sekarang. Oh iya. Dia dimimpiin lagi. Ini mimpinya mungkin gue nggak tahu dia ngerasain apa waktu mimpi. Sampai bener-bener teriak-teriak malam-malam itu. Gue lagi nggak di rumah posisinya. Teriak-teriak. Akhirnya sadar. Kebesokannya cerita sama gue, mimpi lagi hal yang sama. Mimpinya apaan, Bob? Tapi bedanya anak kecil yang tadi itu udah gede? Enggak, tetap anak kecil, perempuan. Jadi ngikutin gue ke kamar mandi. Pas gue lagi kamar mandi, katanya ngikutin gue ke kamar mandi. Jadi sama bokap gue digedor-gedor kamar mandi. Makanya bokap gue pas mimpi teriak-teriak kan. Sekarang ngejar anak kecil itu. Udah, akhirnya udah gak ada lagi lah cerita-cerita serem-serem lagi lah di situ. Nyokap gue juga udah nggak pernah kesurupan lagi segala macem. Terus ada gue di situ kan tinggal sama abang gue berdua. Abang gue yang satu nih dia ikut perguruan silat daerah gitu. Kan di silat itu kadang ya belajar ilmu juga ya. Ya kita puasa, kita apa segala macem. Akhirnya abang gue dia sedikit peka dah sama hal kayak gitu. Malam-malam ini gue nggak di rumah lagi, pokoknya setiap gajian gue nggak di rumah lagi, gue main dulu. Malam-malam katanya di atas rumah gue di genteng itu bunyi kenceng banget kayak petir. Abang gue nggak ngelihat, tapi abang gue kayaknya yang malam itu yang denger abang gue doang kan. Abang gue nggak ngeliat, nggak naik ke atas. Tapi pada saat itu hujan? Nggak. Abang gue nggak ngeliat setelah beberapa hari. Mungkin dia penasaran ya. Akhirnya dilihatlah dia naik ke atas. Dia nemu keris. Sampai sekarang kerisnya ada di rumah gue. Nemu keris kecil gitu segini di atas genteng rumah gue. Nah, abis nemu itu mulai dah nyokap gue lagi. Nggak selang beberapa lama, langsung besoknya nyokap gue rematiknya kumat, susah berdiri, panggil mantri, disuruh mantri kan. Mantri kasih obat suntik, kumat lagi yang tadi kesurupan, manggil nama lagi. Tapi tetap kita bingung sebenarnya yang dia panggil tuh siapa. Gue bingung manggil padi gue juga ngelakuin hal yang sama lah, dia berdoa baca. Akhirnya padi gue bilang ternyata yang dicari, yang disebut nyokap gue selama itu abang gue tadi. Dia manggil abang gue tadi. Abang gue namanya Mul, manggil abang gue tadi. Akhirnya ngeliat nyokap gue kayak gitu tuh udah kayak apa ya? Jadi kayak biasa. Jadi setiap dia kesurupan abang gue datang gitu dah. Terus kalau di kampung ya, kita kan biasa kalau malam-malam tuh sering ngumpul di depan kan, ngobrol-ngobrol. Ini bukan gua doang yang lihat, makanya gua bisa percaya. Jadi malam ini kalau orang nyokap gua, orang Jawa nyebutnya daru. Daru tuh kalau dicari di Google penjelasannya cahaya terbang. Tapi kalau yang gua lihat bukan cahaya. Api? Bukan api juga. Dia kayak, gue nggak bisa jelasin ini apa ya. Tapi waktu itu bener-bener lewatnya bener-bener di atas kepala gue gitu. Gue nggak tahu itu apa. Bahkan gue nyebutin bentuknya apa, nyebutin yang nempel di, kalau kain kan berasa kain, tangan berasa tangan. Gue nggak bisa nyebutin. Sampai akhirnya bener-bener gue ngerasa gue udah nggak tenang nih. Jadi gue lagi di rumah, posisinya di rumah.
Ini menurut gue hal yang paling gue takutin sampai sekarang bukan tentang makhluknya, gerakannya. Kayak gimana gerakannya? Dia gerak di depan gue, bener-bener tai dah. Kayak ini dia nih. Tapi geraknya tapi cepet. Yang sampai sekarang bahkan gue nggak bisa jelasin ke dia waktu itu. Karena itu setiap gue inget itu, saat itu hal paling serem gue pernah alami. Tapi dari keris ini menandain apa, Bob? Apa itu dari leluhur yang diwarisin ke keluarga lu? Nah, yang gue bingung tuh sebenarnya keluarga gue, apalagi nyokap gue percaya banget hal kayak gitu. Tapi nggak pernah nyari tahu gitu. Ini sebenarnya maksudnya entah siapa ngirim keris ini tuh buat apa, nggak pernah nyari tahu. Oh, itu petir tiba-tiba ada keris di situ. Tapi nggak, abang gue ngeceknya setelah beberapa hari gitu. Nggak tahu karena ada suara itu atau entah besoknya. Cuman kejadiannya kayak pas aja ada petir. Beberapa hari dia ngecek karena penasaran ada apa, nemu itu pas. Cuman nggak pernah yang nyari tahu sebenarnya ini apa. Nanya-nanya ke orang pinter, ustadz pun nggak pernah. Akhirnya itu disimpan, masih ada di rumah gue sampai sekarang. Bentuknya kayak gimana? Nanti bisa difotoin lah ya. Bisa, keris kecil gitu segini. Kayak kalau biasanya di stasiun atau di terminal bus tuh di emperannya ada yang jual keris tuh, lihatnya ada keris kecil gini. Tapi kan kalau keris itu nggak ada bawaannya, Bob. Kalau misalkan yang kayak di tempat lu kan pasti ada tanda-tanda. Tapi bentuknya kurang lebih kayak gitu. Minum dulu lah santai, ini kita tag-nya jam 2 cuy. Tegang banget ya, tegang. Jam 2 sambil kita ngopi dulu lah. Tapi kalau misalkan nyokap lu itu pernah kayak ngasih tahu nggak sih, lu tuh kayak di atasnya dari buyut lu? Setelah gue gede, ini ada cerita yang sebenarnya ini dulu pernah masuk Metro TV. Ini umur gue berapa ya? Gue TK apa SD kelas 1. Iya. Jadi gue punya nenek gue kan dulu transmigrasi ya pada ke Jambi semua. Nenek gue ini bisa disebut tua-tuanya di daerah gue dan. Iya, petuanya lah ya. Jadi kita singkat aja ya. Jadi malam itu gue sama abang gue diajaklah nginep ke rumah nenek gue karena deket jaraknya. Nenek gue dulu buka warung sembako gitu. Malam itu gue sama abang gue bener-bener diajak nginep. Cuma nama nyokap gue nggak boleh, besok ujian, besok sekolah. Iya. Karena bener-bener malam itu kejadian nenek gue dibunuh. Cuman yang bikin nyokap gue nggak kaget, sebelum dia dibunuh dia udah bilang gini, tapi nggak bilang hari itu ya. Nenek gue bilang gini, ntar ini bilangnya bahasa Jawa, nenek gue orang Jawa kan. Ini ntar aku matinya bakal dibunuh orang, yang bunuh nggak bakal jauh-jauh dari rumah kita. Anjing. Aku nggak minta nyari, nggak usah dicariin pembunuhnya. Cuman aku minta pas mau ngubur, aku minta dikasih pisau di samping. Fuck. Itu demi Allah. Itu masuk Metro TV dulu. Itu gue masih 1 SMP dah kayaknya. 1 SD. Nenek gue bilang kayak gitu. Tapi lu tahu siapa pembunuhnya? Dan apa alasannya yang bunuh nenek lu? Gak ketemu. Bahkan sampai polisi kan pasti nyari. Iya, investigasi. Nah, dapatnya malah anaknya padi gua. Karena yang paling mendekati dia doang, yang terakhir ke situ dia doang. Tapi benar menurut lu? Enggak. Karena enggak mungkin nggak tahu, keluarga. gue masih kecil, tapi setelah gue gede pun gue ingetnya nggak mungkin. Sedangkan keluarga gue lebih yakinnya kan samping rumah gue pondok pesantren. Cuman pondok pesantren itu tuh zaman dulu bukan yang kayak pondok pesantren sekarang ya, isinya anak-anak kecil gitu kan. Zaman dulu isinya bener-bener anak orang-orang gede, bener-bener anak-anak yang nakalnya bukan tanggung-tanggung, bunuh. Karena sebelum nenek gue meninggal ada kejadian
emasnya dibobol dari sama anak pesantren ini. Cuman tetep gue sampai inget dulu kecil gue ikut ke kantor polisi, nyokap gue tanda tangan berkas, sampai gue dicubit-cubitin biar gue nangis biar bisa balik. Karena polisi ini ibaratnya dia nggak nemuin titik terang tapi masih mencoba itu kan, jadi nyokap gue males juga kan, panjang urusannya, akhirnya ikhlas. Cuman ya itu yang bikin gue inget pesan nenek gue ke nyokap gue itu doang. Dia udah nebak kalau dia matinya bakal dibunuh, dan yang ngebunuh tuh bukan orang jauh. Dia minta dikasih pisau kan biar dia nyari sendiri. Ternyata emang bener, bahkan kita ngerahin polisi sebanyak apapun memang nggak ketemu waktu itu. Dan dari beberapa hari atau minggu atau bulan ada orang yang meninggal nggak? Ini yang gua, makanya kejadian itu waktu gua kecil, makanya gua susah buat nginget ataupun buat ngebaca situasi saat itu ya. Karena lu masih kecil. Bahkan gua ngeliat nenek gua dibunuh pun gua nangis, tapi gua nggak mikir pembunuh ini anjing bunuh nenek gue nggak mikir gitu, karena gue nggak tahu dibunuh tuh gimana bentuknya. Pas gue gede baru gue tahu kan, ternyata nenek gue dulu meninggal dibunuh. Dia pernah meramal sebelum dia dibunuh, dia udah tahu. Gue menyadari semua kejadian hal waktu gue kecil tuh pas gue udah gede, dan ternyata ceritanya semua nyambung sampai gue gede. Nyambung sampai lo gede. Wow. Tapi gini deh, sebelum kita lanjutin kan ini bakal ke part kedua nih Bob ya. Dan jadi teman-teman, untuk sebelum ke part 2, subscribe dulu channel gue Gasan Albak, dan follow di Spotify Almis Albak Mystery. Jadi segitu aja, dan habis ini kita bakal langsung lanjut ke part yang kedua. See you guys.